Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita lanjutkan dengan perikop kedua dari Injil Yohanes bab 15 dengan judul perikop Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus memerintahkan kita supaya saling mengasihi. Ini juga adalah ajarannya yang utama, saling mengasihi. Mengasihi itu luas artinya ya. Mengasihi itu juga menolong, memberi sesuatu yang diperlukan, mengampuni, melupakan kesalahan orang, meskipun tidak perlu melupakan pelajarannya, supaya kita tidak mengalami kepahitan, supaya kita bisa menjadi lebih bijaksana. Jadi kita lupakan kesalahan orang, tetapi kita ingat pelajarannya, supaya kita menjadi makin bijaksana. Itu arti saling mengasihi ya. Mengasihi itu artinya luas, termasuk memberikan makanan, kemudian mengajari. Kalau orang lain masih tidak tahu sesuatu, kita ajari. Kalau mereka mau belajar, kita ajari. Karena kadang kan banyak yang tidak mau tahu ya, tidak mau belajar ya. Dikasih tahu malah keras kepala ya. Orang seperti itu tidak bisa ditolong. Yesus bilang, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Perintahku yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi, kalau kita tidak melakukan atau tidak berbuat apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, berarti kita bukanlah sahabatnya Yesus. Sahabatnya Yesus itu berbuat apa yang diperintahkan Yesus kepada kita. Jadi artinya berbuat, melakukan, mempraktekkan. Kalau nggak praktek itu kan sama aja cuma teori. Apa gunanya teori kalau nggak dipraktekkan? Teori kan harus dipraktekkan. Kalau nggak dipraktekkan cuma jadi buku, cuma jadi seonggok teori yang nganggur di rak buku, teori tok. Tapi kalau dipakai, dipraktekkan, dilakukan, itu kan akan menghasilkan sesuatu yang bagus, yang manis ya. Contohnya resep makanan, resep masakan. Kalau hanya di dalam buku ditulis lalu ditaruh di rak buku, gak ada gunanya. Tapi kalau dipraktekkan oleh orang yang mampu, yaitu juru masak atau koki atau baker atau tukang masak ya,
itu akan menghasilkan masakan yang enak, menghasilkan kue yang nikmat, menghasilkan roti yang empuk, yang manis, yang gurih. Itu kalau dipraktikkan sesuai dengan teori itu. Demikian juga Yesus. Kalau kita tidak berbuat apa yang diperintahkan Yesus, nggak ada gunanya ya. Itu kita bukan sahabat Yesus ya. Meskipun secara KTP kita mungkin Kristiani, tetapi kalau tidak berbuat, ya itu hanya KTP-nya aja. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba itu orang upahan ya, tidak tahu apa yang dilakukan oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Sahabat itu diundang untuk masuk ke dapur produksi ya, diundang masuk ke rumah tuannya untuk berbincang-bincang ya, untuk lebih mengetahui kehidupan tuannya. Dan seorang sahabat itu diberi fasilitas istimewa ya, apalagi kalau kita sudah dibaptis dan kita menjadi anak-anak angkatnya. Wow, itu mendapatkan warisan ya. Gak cuma mendapatkan fasilitas, tetapi juga mendapatkan warisan kerajaannya Yesus, warisan rumahnya Yesus. Kita akan mewarisi kekuasaannya juga, yang mendapatkan kekuasaannya juga nanti di surga untuk memerintah. Di dunia ini mungkin kita tidak mendapatkan kesempatan untuk memerintah. Nanti di surga, kalau kita menjadi ahli waris dari kerajaan Tuhan Yesus, kita akan ikut memerintah bersama Yesus. Kita akan diberikan tanggung jawab, kita akan diberikan jabatan penting untuk ikut membantu berkuasa atau untuk membantu menjadi pengurus di rumahnya Tuhan Yesus. Dan bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi saudara-saudara, teman-teman, rekan-rekan semua yang sudah menjadi pengikut Yesus dengan setia, berbahagialah, sebab bukan dikau yang memilih Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus yang memilih engkau. Ada yang memilih engkau sejak engkau lahir, sejak bayi engkau sudah dipilih Tuhan Yesus, dan engkau tetap setia jadi pengikut Tuhan Yesus. Ada yang dipilih sudah dewasa, tetapi tetap saja semua dipilih oleh Tuhan Yesus. Gak jadi masalah. Bagi Anda yang belum dipilih, ya semoga bukalah pikiran Anda supaya Anda bisa menerima undangan dari Tuhan Yesus. Karena banyak yang diundang, tetapi sedikit yang dipilih. Ya semoga Anda yang belum dipilih, Anda segeralah membuka pikiran. Dengan demikian Anda akan dipilih oleh Tuhan. Sebab Tuhan Yesus tidak mungkin memilih orang yang pikirannya tertutup ya, yang pikirannya nggak bisa mau paham. Kalau nggak bisa paham tuh masih bisa dibantu ya, diberikan pengertian. Tapi kalau tidak mau paham, itu nggak bisa ditolong. Akulah yang memilih engkau supaya engkau pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap ya, banyak buahnya manis-manis, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Maksudnya apa? Kita minta kepada Bapa, pasti diberikannya apa? Yaitu nanti supaya kita terus menghasilkan buah kita ini tetap menghasilkan buah. Makanya diberikan Bapa nggak mungkin tidak memberi. Bapa pasti memberi. Jadi memberi sesuatu yang akan menghasilkan buah. Jadi kalau tidak menghasilkan buah, Bapa tidak akan memberi permintaanmu. Jadi dikoreksi dulu apa yang engkau minta. Kalau engkau minta supaya engkau bisa berbuah banyak, pasti Tuhan Bapa akan memberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like.
Kita akan lanjutkan dengan perikop yang terakhir dari Injil Yohanes bab 15. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.